Hai, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir bisnis global saya yang berjudul Analisis Kasus Sukses dan Kegagalan Perusahaan Global, Studi Kasus Shopee dan Forever 21. Profil perusahaan Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang diluncurkan oleh Sia Group pada tahun 2015 di Singapura sebagai aplikasi mobile first. Shopee menawarkan pengalaman belanja yang mudah dan aman melalui fitur seperti Shopee Mall, gratis ongkir, flash sale, Shopee Pay, dan SPayLater. Dengan ekspansi ke berbagai negara Asia Tenggara, Indonesia sebagai pasar terbesar, Shopee berkembang pesat berkat inovasi teknologi, strategi pemasaran agresif, dan model marketplace yang efisien, menjadikannya salah satu e-commerce terbesar di kawasan tersebut. Selanjutnya, profil perusahaan Forever 21. Forever 21 adalah perusahaan retail fashion asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1984 oleh Duong Chang dan Jin Sok Chang di LA, California. Perusahaan ini dikenal dengan konsep fast fashion, yaitu menyediakan pakaian trendy dengan harga terjangkau untuk remaja dan dewasa muda. Forever 21 berkembang pesat menjadi salah satu merek fashion global dengan ratusan toko di berbagai negara. Namun meskipun sempat mencapai puncak popularitas, perusahaan menghadapi tantangan besar akibat persaingan e-commerce, perubahan tren belanja, dan masalah manajemen, sehingga pada tahun 2019 mengajukan kebangkrutan dan menutup banyak gerai. Hingga kini Forever 21 tetap beroperasi dengan fokus pada penjualan online dan kolaborasi internasional. Selanjutnya, faktor keberhasilan Shopee. Yang pertama, strategi mobile first. Yang kedua itu fitur inovatif dan interaktif. Yang ketiga, pemasaran agresif. Keempat, adaptasi budaya lokal. Kelima, dukungan lokal untuk penjual. Yang keenam, pengalaman pengguna yang mudah dan aman. Dan yang terakhir itu logistik efisien dan pengiriman. Adapun penyebab kegagalan Forever 21, yang dimana yang pertama itu ekspansi toko yang berlebihan, yang kedua tidak mampu beradaptasi dengan e-commerce, yang ketiga kesalahan dalam pemilihan produk, keempat masalah manajemen dan pengelolaan stok, yang kelima bersaing ketat dengan fast fashion global, dan yang keenam ketergantungan pada pasar AS berlebihan, dan yang ketujuh itu masalah keuangan dan hitungan. Adapun penyebab kegagalan Forever 21, yang dimana yang pertama itu ekspansi toko yang berlebihan, yang kedua tidak mampu beradaptasi dengan e-commerce, yang ketiga kesalahan dalam pemilihan produk, keempat masalah manajemen dan pengelolaan stok, yang kelima bersaing ketat dengan fast fashion global, dan yang keenam ketergantungan pada pasar AS berlebihan, dan yang ketujuh itu masalah keuangan dan hitungan. Pada tabel 4.1 perbandingan aspek global. Pada aspek perbandingan yang pertama ada pendekatan utama, kedua fleksibilitas strategi, ketiga fokus keunggulan, empat penetrasi pasar, kelima kesalahan budaya lokal, dan yang terakhir hasil akhir. Selanjutnya tabel 4.2 perbandingan inovasi. Pada aspek perbandingan yang pertama produk, kedua model bisnis, ketiga rantai pasok, empat layanan konsumen, lima relevansi pasar, enam inovasi teknologi. Tabel 4.3 perbandingan adaptasi budaya. Pada aspek perbandingan yang pertama pemahaman budaya lokal, kedua penyesuaian produk, ketiga layanan dan operasional, keempat strategi komunikasi, yang kelima penerimaan konsumen. Pada tabel 4.4 perbandingan manajemen krisis. Pada aspek perbandingan yang pertama respon perubahan pasar, yang kedua rantai pasok dan logistik, yang ketiga komunikasi saat krisis, yang keempat
strategi menghadapi kompetitor. Yang kelima, transformasi digital. Keenam, pengambilan keputusan strategi. Dan yang terakhir, keenam, hasil akhir. Pada tabel 4.5, manajemen rantai pasok global. Pada aspek perbandingan, yang pertama, model rantai pasok. Kedua, logistik dan teknologi. Ketiga, jaringan distribusi. Keempat, kemitraan operasional. Kelima, kecepatan supply. Keenam, adaptasi saat krisis. Dan yang terakhir itu hasil akhir. Tabel 4.6, digitalisasi. Pada aspek perbandingannya, yang pertama itu model digitalisasi. Yang kedua, platform dan ekosistem. Yang ketiga, interaksi dan pengalaman digital. Keempat itu teknologi logistik. Yang kelima, pemanfaatan data. Yang keenam itu respon terhadap perubahan pasar digital. Dan yang terakhir itu hasil akhir. Terakhir, tabel 4.7, perbandingan kunci pengambilan keputusan strategis. Pada aspek perbandingan, yang pertama itu pendekatan keputusan. Yang kedua, peran manajemen lokal. Ketiga, pertimbangan budaya. Keempat, integrasi strategi. Kelima, fokus investasi. Dan yang terakhir itu dampak strategis. Selanjutnya, adapun rekomendasi strategis. Yang pertama itu perusahaan perlu menerapkan strategi hybrid antara global standardization dan localization. Yang kedua itu UMKM Indonesia perlu mengembangkan inovasi model bisnis berbasis digital. Yang ketiga itu peningkatan kapasitas SDM untuk memahami pasar internasional sangat penting. Dan yang terakhir itu keempat, kolaborasi dengan mitra lokal atau platform internasional dapat mengurangi risiko ekspansi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.